Alhamdulillah ya, walaupun nih di perjalanan dari Sungai Berameh menuju rumah dinas, eee, ini kita, melihat ya, rendang yang luar biasa ya, yang menjadi makanan terlezat sedunia, yang ini merupakan, tradisi turun-temurun ya dari nenek moyang kita di Minangkabau ya. Luar biasa dan alhamdulillah ya kita harus mewariskan. Kalau saya diwariskan oleh orang tua saya juga mewariskan kepada anak-anak saya sehingga memang, ilmu merendang ini tidak akan habis ya dari zaman ke zaman, ya karena kalau tidak kita tularkan kepada generasi muda apalagi di zaman sekarang, zaman fast food ya, zaman, ingin cepat saji ya, maka mungkin, rendang ini akan bisa habis ya, akan bisa hilang, ya. Maka dalam hal ini kita melihat upaya-upaya dari, pemerintah dari pemerhati rendang dari, yang jualan rendang ya, ini harus kita kembangkan, ya harus kita wariskan, kita turunkan kepada generasi muda, sehingga memang, tradisi rendang ini memang tidak akan habis ya, harusnya tambah berkembang. Kenapa? Karena kita melihat ya, banyaknya orang contoh saja misalnya jemaah haji yang mungkin tahun ini aja karena pandemi yang mungkin ada masalah ya. Tapi tahun-tahun sebelumnya atau mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang, yang haji, yang umroh, yang itu yang sangat membutuhkan makanan-makanan yang mungkin sesuai dengan selera. Misalnya kalau orang Minang ya, selera Minangnya itu akan sulit ya dirubah dengan menu-menu yang lain ya. Maka ini akan bisa menjadi menu utama bagi yang sudah dilakukan juga di Kota Padang misalnya memberikan rendang ya kepada jemaah haji atau umroh ya. Kita harapkan ini dengan adanya hal yang demikian maka ini akan memicu para pengrajin atau para pengusaha rendang ya akan lebih giat lagi, akan lebih punya pasar yang kita harapkan lebih luas lagi ya. Karena memang rendang ini bukan hanya makanan ya, kadang kan orang mengibaratkan rendang ini hanya untuk orang menengah ke atas ya. Padahal rendang ini bukan hanya rendang daging ya, tapi ada rendang ikan, ada rendang pakis ya, ada rendang nangka juga ya, ada rendang lokan, banyak ada rendang bada juga gitu ya. Jadi banyak macam-macam rendang yang memang merupakan suatu hal yang sudah melekat ya di lidah ya orang Minang terutama, baik yang ada di perantauan, yang ada di luar negeri, yang ada di mana-mana, memang rendang ini sudah menjadi suatu hal yang memang sudah melekat ya di hati ya masyarakat Minang. Bahkan bukan hanya orang Minang ya, orang-orang lain, bahkan orang Norwegia sendiri pun sudah membuat lagu nasi Padang ya. Setelah diteliti bahwasanya rendang ini dengan bumbu-bumbu rempah yang ada jahenya, ada laosnya, ada bawang putih, bawang merah, dan ada daun kunyit, daun salam, ada serai dan lain sebagainya. Dengan bumbu-bumbu itu ternyata itu menurunkan kolesterol ya, menurunkan kolesterol dari daging itu. Jadi secara apa kita melihat ya bagaimana memang rendang ini ya pertama harus dilanjutkan ya turun-temurun, dan kedua bagaimana dengan rendang ini bisa menjadi memperkuat ya ekonomi ya masyarakat Kota Padang, masyarakat Sumbar dan orang Minang yang ada di mana saja. Ya, ini yang mungkin kita harapkan ke depan tentu dengan kemasan yang menarik ya, dengan rasa-rasa yang mungkin ada kreasi, ada inovasinya gitu ya, sehingga akan lebih menarik lagi oleh generasi muda ke depan. Itu yang kita harapkan.